Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Halo. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan?
Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, ku sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, pas segala yang pernah kau ucapkan
Selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Ya, senang sekali kita bisa ngumpul lagi di hari Minggu. Minggunya minggu malam, bukannya malam minggu. Minggu malam. Ya, habis pulang holiday, dengerin radio nongkrong bareng. Ya, sambil rebahan di ranjang. Ya, mungkin udah pada cuci kaki kali ya, nggak naik ranjang. Ya, udah siap-siap mau tidur untuk besok hari mau kerja. Ya, selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sen, betul sekali. Mungkin juga sudah habis itu mandi, ya cuci kaki, cuci muka, bersih-bersih. Gosok daki. Terus ya, kan masih panas ya. Jadi keringetan. Jadi negara dia nongkrong bareng, bego banget. Ya, cara di Facebook, malah itu di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam jumpa dengan Kristen milenial. Di tidak sombong, rajin ya. Dan kalau di Spider-Man, jujur, pengertian, ya gitu, setia. Ya, sama orang yang juga setia. Kita ini gabung lagi dengan pejuang keluarga yang nanti beberapa menit ada kita dengar suaranya. Yaitu Mbak Nelu Karyani. Dan beliau sudah terhubung. Kemudian sebelum ke Karyani, ada beberapa kabar yang mendunia, antara lain dengan jatuhnya pemimpinnya isu jatuhnya pesawat ke India, di mana tanggal 12 ya kayaknya itu tanggal 11-nya kita sempat siaran itu bersama. Dan itu menyinggung bagaimana sih kalau orang yang kemudian yang pisah dari modinya pada teman ada satu yang selamat dari seat nomor 9 ya, jadi belum 9 detik dia hal seperti itu karena itu kan nggak ada di kalender. Kalender itu adanya lebaran haji, Imlek, atau lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ini mengenai sengketa. Nah, di Indonesia ini yang lepas dari sengketa. Sengketa antara tetangga aja deh. Kita Sumatera ke Dumai, kan baru belum. Medan pernah, itu udah lama. Dan Sumatera Utara itu sekarang sengketa dengan Aceh mengenai 4 pulau di sana. Padahal itu deketan itu, ya, Sumatera Utara dengan Aceh. Di mana kalau dilihat yang gubernurnya Bobi Nasution itu kan gubernur Sumatera Utara, di mana istrinya namanya ada ayu-ayunya di belakang sebagai Jokowi.
ya kan? Jadi dia ini menteri Jokowi. Kemudian Gubernur Aceh sendiri, Musa Firman itu menepis. Jadi Sumatera Utara mengopisi soal ini pulau-pulau loh, gitu kan? Itu atas keputusan Menteri Dalam Negeri kita bukan dia masuk dari Mulyono Jokowi ya di politisi ya. Namun ada yang beruntung sudah mempolitisir. Ini hanya sedikit sentilan sebagai opener di tanggal 15 Juni. Kita berharap semoga semua sehat-sehat saja, tidak terjadi sengketa apapun di Hongkong. Dan sebelum ini saya sempat streaming. Sebelum streaming kita ngobrol dengan Mbak Dewa. Itu dia menutup jendela, ya. Karena menurut Mbak Dewa itu bising. Kenapa? Kita dengar aja langsung dari masalahnya. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Nilah ya, saya perjelas nama saya Nilo. Bukan Nilo. Ya, selamat malam. Ya, kabar Kak Sin? Kabar Kak Novi? Terima kasih ya. Dan hari ini ingat sama Nilo. Biasanya kalau di lapangan itu gimana ya? Iya, kemudian disenggol padahal itu di Indonesia juga ketemu dekat Mbak Sucin ya. Terus alhamdulillah, makasih sama Mbak Sucin ya. Mbak Suci ya, Mbak Suci Effendi. Iya, dari Indonesia Week itu dia kalau nggak pernah masuk berita gitu, saya nggak pernah disentil gitu. Iya, malam ini tumben gitu loh bisa menghubungi saya. Terima kasih semuanya. Iya. Iya. Malam ini disentol. Oh, alhamdulillah disentol. Gimana udah makan belum Pak? Saya itu makan ubi biru sama dimsum. Jadi nggak ada makanan saya. Ubi biru sama dimsum nggak makan nasi. Dimsum itu murah ya, cuma 31.000 yang frozen. Itu aja masuk ke kulkas di kantin itu kukus. Yang penting sehat. Iya. Udah dimsum ayam isinya keju. Itu cuma di Shopee cuma ya 31.000 biji. Kan? Ini masuk akal untuk harga. Di Indonesia sebenarnya hidup sih masih murah dan ternyata menurut penelitian Indonesia nomor 2 di dunia untuk orang yang bahagia, padahal ya, kita termasuk negara miskin, gitu kan? Artinya kita ini orang yang gampang senyum, gampang ketawa kalau ngumpul-ngumpul. Sementara negara makmur yang tingkat namanya income-nya GDP-nya itu ratusan dolar per kepala, itu belum tentu mereka sebagai orang Indonesia, kan? Jadi lucu-lucu juga. Oke, tadi saya katakan Mbak, kembali ke obrolan kita. Ini tinggal di mana Mbak Nilo? Sekarang posisi saya di daerah Saiwanho. Oh, saya pokoknya di Saiwanho ya. Yang lalu juga Mbak itu di Saiwanho itu. Ya, saya lupa. Untuk Saiwanho pindah majikan 2 tahun lebih juga di Saiwanho. Perbatasan antara Saiwanho sama Kewan. Oke. Hubungannya apa sama Nino akhir tadi di sebelum kita muncul di Facebook nih? Jadi kita ngobrol sedikit. Hubungannya tadi saya tutup pintu karena kan di terminalnya terakhir itu terus kendaraan itu kayak Silpa, minibus, sama taksi kan berhentinya di bawah gitu loh. Jadi kalau jam segini itu suaranya bising sekali, jadi harus ditutup pintunya, jendelanya karena itu juga naik ke atas. Oh. Jadi panggilannya apa? Saya Milo. Milo. Milo.
Nilu G. NEELUH. Kayaknya ngilu. Jangan dong. Jangan. Hidup itu harus dinikmati, Kak Sam. Iya. Harus dijalani terus. Harus dinikmati, disyukuri apapun itu. Iya. Nah, Nilu, Ya, sudah berapa lama? Ini pertanyaan standar dan template ya. Ini template sama semua. Di Hong Kong dan sebelumnya di Hong Kong mungkin kerja silakan masuk awali nanti jadi ya dulu saya pernah kerja di Taiwan ya. Terus itu udah next. Sekarang yang pembahasannya di Hong Kong aja. Kalau saya pertama ke Hong Kong itu sebelum Lebaran Cina tahun 2003. Jadi sebelum sebelum SARS itu saya masuk Hong Kong. Setelah ke Hong Kong jarak 10 hari ya kalau nggak salah, itu kan lockdown total pertama kali. Jadi saya 22 tahun di Hong Kong. Waduh. Nggak kelamaan, Mbak. Sebenarnya kemarin itu habis finish ini kan mau pulang karena ada sesuatu yang saya harus tinggal di sini. Dan itu kalau saya pulang Indonesia kemungkinan ya tidak bisa ya karena masalah pribadi, masalah intern kayak gitu. itu selama 22 tahun buat sempur. Enggak. Saya itu di tahun 2004 pulang 2000 dulu kan masih enak ya majikan tuh. 2015 setelah 2000 itu 2006 2007 setelah 2007 itu langsung loncat ke 2011. Setelah 2011 itu ke 2013. Setelah ke 2013, 2015, setelah itu loncat lagi ke 2023. Jadi kemarin tuh saya sempat 9 tahun pulang. Karena waktu itu mau pulang, saya udah di bandara, tapi saya nggak bisa terbang dikarenakan ada demo. Oh, 2019. Ya. Iya, pokoknya pas ada demo besar itu kan kita nggak bisa ada penerbangan tuh. Kami kan ada beberapa terus pulang dulu kayak gitu. Tapi saat itu saya naik KT Pasifik Hong Kong Denpasar karena saya jarang turun Surabaya yang mayoritas Hong Kong Denpasar itu uang dipotong 300 karena dari pihak maskapai mengatakan kalau yang mundur saya, yang ensel saya itu dipotong 600 lah karena itu dari pihak maskapai, pihak perusahaan dipotong 300 saat itu. Setelah mau pulang lagi terus ada COVID, saya pindah majikan katanya nggak boleh cuti kan gitu. Setelah harus nunggu baru ya itu 9 tahun. Jadi saya 2 tahun kemarin itu pulang. Tahun kemarin nggak pulang. Ini finish tahun kemarin lanjut nggak pulang lagi. Kemana kalau boleh? Saya dulu ke Sumbawa. Kalau 2000 berapa? 2023 kemarin saya pulang ke Banyuwangi karena tadinya kan saya domisili di Sumbawa. Jadi kakak semua itu di Sumbawa. Baru 2020 suami pindah ke Banyuwangi terus bikin rumah di Banyuwangi ya kemarin waktu pulang di rumah Banyuwangi. Jadi domisilinya di Banyuwangi tapi PP-nya Sumbawa ya? Dulu tuh gini loh. Dan dulu saya kan itu setelah punya anak, sebelum punya anak kita memang rantau di Bali, bikin tahu kan. Setelah itu karena
Terus kita pindah itu ke Sumbawa, terus pindah lagi ke Bali. Usaha di Bali waktu itu yang 2002 ya, 2002 sebelum COVID itu, di situ kan ada bom Bali itu ya. Saya tuh saya itu bikin perusahaan tahu bersama Bupati Buleleng waktu itu. Jadi kita bagi hasil itu kita di area Kintaman ya, namanya Landeh Nandini. Di situ kita ditempatkan di situ. Alhamdulillah lancar kan. Setelah lancar, planning kita itu ke kayak di tempat pariwisata ya kan. Kalau di Bali itu banyak yang jualan bakso, tahu tipat itu. Kita larinya ke di warung-warung kecil itu malah banyak. Karena kalau kita lari ke kayak hotel, itu uangnya itu nggak langsung kan ya kita lari ke tahu kita ataupun ke jual bakso itu setiap kali langsung ambil, jadi hari ini ngantri ya hari ini dapat uang kayak gitu. Itu di Pulau Bali ya. Saya ada di Kintamani, desanya Landeh Nandini. Jadi di atas gunung itu di atasnya Trunyan. Kalau di sana kan ada itu Trunyan yang mayor yang saya itu masih yang jadi di kayak di puncak kayak gitu. Hawanya ya lumayan tinggi. Ada di Bali itu. Setelah itu malam kita itu masih bikin tahu jam berapa ya? Jam kejadian jam 1 atau jam 2 kita nggak begitu kan. Kita bikin 7 kintal sama boleh. Nggak tahu pagi itu kan ada kejadian di daerah Denpasar ya, ada bom Bali itu udah hari itu juga penduduknya pokoknya yang intinya udah pada keluar dari Bali lah ya, ada yang pulang dari negaranya kacau Bali. Jadi itu nggak laku 7 kintal itu bukan kaleng-kaleng gitu. Itu nggak laku ya. Akhirnya larinya kemana? Kita udah rugi ya, dibilang rugi ya rugi kita gitu. Banyak sekali itu kerugian kami. Sama Bupati Buleleng ya, namanya Wijaya siapa ya, kalau nggak salah istrinya namanya Lasmini, itu Bupati Buleleng. Dikasihkan kayak tahu sama tempe ya, larinya ke babi gitu loh. Karena di situ tuh kalau di daerah Bali kan kebanyakan peternakan babi, apalagi kita di pegunungan, mayoritas beliaunya kan memelihara babi, larinya ke situ. Setelah itu kan ya awal mula maksudnya saya menginjakkan ke Hong Kong karena bom Bali itu. 2003-nya. Jadi saya sempat pulang ke Banyuwangi, proses KTP. Nggak lama sih sebenarnya. Nggak begitu lama, berapa bulan ya. Tadinya saya prosesnya ke Taiwan. Karena Taiwan saat itu kan close, harus kayak nikah apa ya? Nikah kontrak kan waktu itu. Iya, Ya sempat. Itu saya berubah haluan. Karena waktu itu saya PT-nya Citra Catur Utama di Worejo Gresik, saya pindah ke JSKB, Jatim Sukses Karya Bersama. Pindah dari negara penempatan Taiwan pindah ke Hong Kong saat itu. Enggak begitu lama sih sebenarnya di PT. Pas ke sini ya itu awal mula ke Hong Kong. Liku-likunya panjang sih. Mbak, kamu udah kenal bupati segala macam kok kenapa ke Hong Kong? Itu karena gimana ya? Waktu itu jalan satu-satunya yang ya Hong Kong memang prosesnya waktu itu. Enggak, udah jualan yang enak itu berapa kintal. Ya kenapa enggak jadi entrepreneur? Apalagi udah kenal bupati ya. Di saat itu ada yang senjata itu yang total kan di Bali itu nggak bisa kayak gitu. Jadi orang perekonomian itu lumpuh total. Jadi yang di Banyuwangi juga pengaruh karena itu lumpuh total. Searching aja berapa bulan itu kan seperti apa ya, kampung mati.
Dan saat itu juga pagi itu kami kan ke bawah ya ke tempat pariwisata di itu Danau Batur lah. Itu nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Intinya hari itu juga ya banyak yang penerbangan kan ketat banget, airport penuh, kendaraan itu pokoknya ya hari itu selama sehari itu penerbangan full gitu loh. Iya, itu. Itu yang saya alami di saat itu. Makanya saya pulang ke Banyuwangi gitu. Banyuwangi. Tragedi teroris yang dilakukan teroris itu dampaknya terasa luas ya. Jadi sosial, ekonomi apalagi hancur ya. Politik juga hancur. Bukan cuma hancur saat itu. Pokoknya banyak orang yang gulung tikar saat itu. Iya. Bahkan antara kita pun saling mencurigai ya. Betul. Jadi semua kayak menghindari gitu loh, menghindari apapun keadaannya di sana, apapun keadaannya, apapun usahanya itu total. Lebih parah apa ya, sama COVID itu kayaknya waktu itu lebih parah karena semua itu kayak serba ketakutan. Ya nanti kalau nggak ada bom susulan, di sana lagi pengangguran, pendapatan di rumah juga tragedi ya. Itu satu hal yang real ya, apalagi jualan langsung ke tukang bakso misalnya, tahu tersebut dia tukang bakso mau jual ke siapa. Banyak itu kita kan karena gini kita kayak jual parfum, kayak boneka, otomatis kalau kelas kita kan makannya gimana? Kita cari kan di tahu tipat, bakso, kan tahu lontong kayak tahu tipat itu kan kalau di sana tahu tipat, bakso. Otomatis nggak mungkin kita masuk ke restoran karena kita jualan parfum kan banyak kan yang menawarkan apa buah itu nggak mungkin mereka itu beli di restoran, otomatis kan di kelas bawah kayak pedagang kaki lima sebenarnya yang beli ya sendiri kayak orang seandainya kasihan ya inilah ke Bali kadang-kadang kan mereka kan liburan bawa mobil lah bawa truk kan itu pasti rombongan kan. Iya. Belum tentu mereka itu uangnya itu full kan kadang kita ada yang kelas menengah, ada yang di bawah, ada yang kayak gitu ya. Kalau nggak difasilitasi dari intinya kalau kita jalan-jalan itu nggak semua kan difasilitasi. Oh ya budgetnya segini, makan kan datang sendiri. Lah mereka kan memilih untuk yang lebih murah kayak gitu. Nggak mungkin restoran besar, nggak semuanya tuh. Jadi artinya pendapatan pemilu juga hancur lebur yang besar. Ya saat itu beliau juga kerjasama sama Bupati Buleleng dan beliaunya juga punya perusahaan seperti itu ya banyak karyawan sih tapi ya karena mungkin itu. Bagi saya yang namanya kuliner makan ya orang itu kan harus makan Mbak. Betul. Ya kan orang itu harus makan ya apalagi kalau punya makanan tuh enak langganan itu kan jadi namanya kalau emangnya tragedi itu kan sementara yang apapun kita praktikin itu misalnya bom palingan sebulan 2 bulan ya enggak tapi orang kan mau makan kan masa orang itu istilahnya gara-gara bom orang nggak makan gitu ya enggak atau orang nggak belanja atau nggak jajan gitu ya nggak di rumah gitu ya. Masalahnya sorry saya potong karena di pariwisata itu mayoritas itu kan pendatang bukan lokal gitu loh penduduknya mayoritas karena di daerah situ kan banyak pendatang terus kayak kos-kosan kayak gitu jadi yang penduduk
aslinya itu kalau daerah pariwisata enggak semua kayak hotel kayak gitu kan, kayak losmen ya. Kalau daerah pariwisata kan kayak gitu. Jadi jarang sih orang yang memang benar-benar orang lokal, orang yang tinggal di situ itu jarang gitu loh. Kalau di pariwisata kan mayoritas itu memang pendatang, dagang semua. Iya. Jadi masalahnya di situ. Kecuali kalau di pedesaan kan beda lagi. Kalau kita jualan di pedesaan beda lagi. Di kota itu kayak Gianyar, mayoritas kan pendatang semua, jarang yang lokal ya itu. Coba aja kalau saat ini kalau pas Nyepi itu kan banyak yang mudik kan kadang. Apalagi Gerobaknya kenapa nggak digotong ke tempat yang ini? Kalau saya nggak gerobak ya. Kalau saya kan bikin itu ya, iya nganter, nggak pakai gerobak gitu. Kalau mereka yang jualan kaki lima ada yang pakai gerobak, ada yang pakai motor kan, saat itu udah banyak yang pakai motor gitu. Jadi kalau tempat wisata itu mayoritas memang pendatang, jarang kalau orang lokal. Iya, dan dengan tragedi bom Bali 2002 itu memang sektor pariwisata hancur lebur loh, ya. Dan karena nama baiknya aja sudah hancur gitu di dunia, ya. Pindah ke misalnya Thailand, ya, pantai-pantai di Thailand, orang memilih ke sana gitu. Nah, yang dimaksud Kasem kan orang butuh makan tetap, ya. Dan untuk survive sehari-hari juga Mbak Niluh dalam hal ini juga butuh dong, ya, untuk kita bertahan hidup kan. Nah, karena itu harus punya pilihan yang walaupun tidak suka pahit maupun manis, akhirnya memilih gitu kan untuk bekerja luar negeri gitu ya. Di tahun 2003 Taiwan ya. 2003 itu ke Hong Kong karena proses ke Taiwan saat itu close kan, harus iya itu ada kayak sejenis kawin kontrak saat itu untuk kawin kontrak ya sih kayak gitu, ada dulu kawan saya kayak gitu, tapi kan saya cari aman ya, namanya juga gimana ya, udah melenceng dari pekerjaan kita, melenceng dari kerjasamanya udah dari tujuan awal. Jadi untuk kalau menurut saya ya, saya itu lebih suka di Hong Kong ya, dari segi perlindungan, dari segi segalanya itu menurut saya pernah kerja di Taiwan, di Macau juga, di Hong Kong. Menurut saya lebih baik di Hong Kong. Iya, betul. Karena kita bicara dengan giat sosial seperti aliasing, kemudian yang lain-lain juga mengatakan bahwa keadaan di Hong Kong berbeda, walaupun dengan segala macam masih namanya persoalan, bergelut dengan persoalan-persoalan yang dihadapi itu pun satu dua persoalan gitu dibanding secara majority atau kebanyakannya maupun dari yang mengirimkan seperti Mbak Ani yang pernah juga di Rabu lalu bincang, kelihatannya Hong Kong oke, ya, untuk perlindungan dan lain sebagainya dari sisi kenyamanan bekerja. Bicara kenyamanan bekerja udah berapa kali Mbak selama 22 tahun ini, ini majikan berapa maksud saya Mbak Niluh? Ya itu kalau majikan meninggal itu indah kayak gitu. Saya pernah dalam kurun 2 tahun itu, belum ada 2 tahun nih, pindah majikan itu 5 kali karena meninggal. Memang jaga orang tua terus Mbak Niluh. Nah saya pernah waktu tahun 2012 sampai tahun 2012 sampai tahun berapa itu jaga MS. Karena majikan nggak ngasih long service, cuma dapat tahun pindah. Kebetulan ya ini sebenarnya nggak bagus sih itu. Saya
ini nanti ada yang protes ya enggak ya? Ini kenyataan gitu loh. Di Filipina Enggak ada yang protes. dan saya dokter, saya praktik. Saya stop dengan yang bilang karena ya ada tanda kutip kayak gitu. Majikan saya itu udah meninggal sih di Laos. Udah pindah nggak di situ karena apa ya? Tiulau loncat. Iya, bunuh diri. Waduh. Udah, tapi saya udah nggak di situ. Yang loncat siapa? Majikan cowok. Stres. Enggak gini, saya nggak tahu kan karena perbedaan usia juga itu mungkin ceweknya kan lebih dewasa, saya nggak tahu. Beliaunya seorang dokter sih, saya nggak tahu persisnya. Cuma kalau malam minggu itu mungkin kebiasaan ya sini mabuk dan ada sedikit pelecehan seksual saat itu. Memang iya, saya pindah dari situ, saya 6 bulan itu pokoknya cari majikan lain, saya nunggu di Indonesia 1 bulan bisa saya turun. Istrinya juga cemburu. Pokoknya intinya kalau mau beres ya udah ditutup aja kasusnya kayak gitu. Sebenarnya nggak mulus sih Bang, saya pernah juga ikut orang Beijing ya, majikan saya di Beijing. Yang ini sudah keluar dengan Indonesia maksudnya gitu. Enggak, saya kan dari situ mengundurkan diri karena nggak ada kenyamanan ya, intinya ya membahayakan saya loh gitu loh. Intinya enggak, dalam tanda kutip saya nggak bisa ya karena nanti orang asumsi lain karena saya juga live nggak enak lah didengar. Intinya saya pindah dari situ, sebelum pindah saya proses tahun 2015 itu saya di rumah 3 minggu, bisa saya kan turun balik lagi ke sini. Beliaunya ambil pembantunya yang dulu yang udah lama di situ juga yang saya ganti beliaunya. Meninggalnya saya udah nggak ada di situ. Iya. Kalau saya turun ke Indonesia sampai turun visa baru berangkat lagi ya menurut. Kalau saya pulang itu udah ada visa, cuma saya pengen pulang kayak gitu. Banyuwangi. Iya. Enggak, aku pulang ke Bali atau di Sumbawa waktu itu ya? Sumbawa. Ini 3 lokasi ya. Sumbawa ke Bali, Banyuwangi, Bali dekat. Iya. 1 jam ya. Kalau Banyuwangi itu ya kalau naik motor sampai ke Tapang itu sekitar 2 jam ya kalau nggak macet ya. Biasanya 2 jam, 2 jam. Pasarnya yang jauh. Ke Tapang Gilimanuk itu kan naik perahu kan, kayak gitu. Kalau sekarang kan udah ada yang lewat pantai. Udah kayaknya mulai dibuka bulan ini atau bulan depan itu yang kapasitasnya untuk penumpang saja, tapi untuk barang kan harus lewat Tapang. Oke. Jadi saya pulang ke Sumbawa atau ke Banyuwangi baru kembali ke hotel pada 2017 ya. 2015. 2015. Saya 2017 nggak cuti, nggak pulang. Jadi dari 2015 loncat sampai 2023. Oke. 9 tahun. Ganti majikan atau Ganti majikan, ini juga baru 2 tahun, baru renew 2 bulan. orang tua sendiri. Iya, kemarin juga jaga orang tua sampai meninggal, ini juga jaga orang tua. Mungkin rezekinya 4 tahun. Apa Mbak? Mungkin rezekinya dijaga orang tua. Bukan gitu ya, beda-beda ya. Iya, karena saya itu jaga anjing juga pernah, jaga kucing juga pernah, jaga anak pernah semua. Terus pernah saya kerja di daerah Mending itu juga
bongkar pasang barang kan majikanku perdagangan juga. Perdagangan Cina itu juga pernah di situ. Kayak bantu di kantor ngeprint ada itu darah di Linwoho itu kantornya di situ. Jadi Wah, kamu serba bisa ya? tuntutan pekerjaan sih. Terus ya, terus bisa ya. Tapi anak-anak sekarang tuh kalau disuruh begitu mah kagak mau kali ya. Enggak mau, kasih. Perbedaannya gini ya, kalau dulu itu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada apa. Dulu pertama saya ke sini tuh kalau telepon ke Indonesia tuh pakai kartu telepon car itu yang 50. Enggak, saya Tiga ya, 2000. itu ada itu harus ngantri. Kalau beli di toko Indonesia ya pokoknya boleh di situ kayak gitu. Saya belum di tahun Pak. Jadi tahun 2003. Tapi waktu itu kan masih jarang yang punya HP Kak Sam. Kalau orang kan kalau Iya, yang satu bar kecil. dulu itu kalau ketemu sama anak kan kita satu PT kebetulan ketemu gitu rumahmu mana dulu itu pakai alamat jadi kita surat menyurat. Ini zamannya kita ini. Zaman kita banget nih, Ustaz. Iya, kita kalau pulang habis siaran di mobil langsung pasang handphone suaranya udah aja saya lupa lagu ini speaker tuh Nokia belum ada begini ya jadi nggak lagi di sana sama kita nih 3 jam. Siapa namanya Pak Chandra itu masih di bawah jembatan loh pakai kolor itu dulu kirim jembatan $1 tuh. Waduh. Pakai jembatan itu. Pakai kolor cewek dong. Belum punya toko Pak Chandra itu. Bener. Kolor warnanya apa hijau bukan? Kolor hijau soalnya setan. Benar. Tahun 2003 itu di Indonesia ada yang namanya kolor hijau hantu. Itu sebenarnya orang, tapi dia keluar kalau malam. Kolor hijau nyari janda. Iya, janda-janda di warung di tahun lalu dia ngerayain sampai kemari itu. Nah, yang Pak Chandra itu masih tele. Nggak warna hijau atau orang-orang merah. Kayak Superman. Bener. Berarti Kak Sam itu tahu Pak Chandra ya? Belum punya toko kan? Kita juga masih pakai kolor. Kalau siaran pakai kolor kita di dalam. Kalau di luar kayak Superman. Dulu itu kayak nggak mungkin pakai kolor ya. Nggak dulu. Iya. Kesenian itu dulu nggak sebanyak sekarang. Iya. Kalau sekarang itu ya. Dengan radio nonton bareng jam 9 lewat 21 menit, jam 10 lewat 21 menit kita masih berbincang menarik dengan dulu hari-hari yang pengalamannya di sini ya. Di sini artinya banyak begitu loh. Dari Bali, bukan setelah maksudnya mengalami tragedi kembali ya imbasnya berdampak luas sampai memutuskan untuk bekerja itu kronologinya sampai Mbak Lulu kemudian tadinya mau kawin kontrak cuma kontraknya berapa lama nggak tahu juga yang namanya kontrak tuh kayak rumah ya kita rumah bisnis tahun tiba-tiba 2 tahun dia bosan putusin akhirnya nggak mau di Taiwan pindah ke Hong Kong kemudian jaga orang sampai ada yang terjun sampai melihat bercerita kolor dan lain sebagainya apa ya Iya, pihak Pak karena saya kirim uangnya lewat Pak Chandra. Tangganan kan dulu 1 bulan 1 kali. Terus waktu itu kan majikan saya rumahnya Samsuipo. Terus majikan cewek yang bayar saya itu dekatnya KJRI itu dulu warung apa ya warung malam apa itu lantai berapa? Saya tahu makan siang sana tuh. Iya itu
Lah itu kalau majikan saya satu flat tapi lantai 15 atau 16 di situ. Jadi malam minggu saya berangkatnya situ. Saya tahu di situ ada pengiriman uang, tapi dulu sering ke Chandra yang di bawah jembatan cuma $10 dulu. Oh, oke. Sekarang kita lompat ke kehidupan Mbak Nilu saat ini di Hong Kong, terutama ini hari Minggu ya. Dan hari ini ngapain nih Mbak Nilu kalau hari Minggu? Hari ini kebetulan tadi nggak ada perform, kita ada undangan di KJRI. Pembicaraan tentang kebudayaan, ya betul, hari ini. Oh, pas benar ya tentang kebudayaan. Yang diundang orang-orang yang aktivis di seni dan budaya. Gitu. Iya, ke hari ini masih pertama kali, syukur ya dari paguyuban kecil sampai paguyuban yang besar, dari yang masuk nominasi sampai nggak masuk nominasi semua diundang. Masuk nominasi? Maksudnya yang kayak lolos di KJRI, Indonesia Week, yang lolos nggak lolos itu semua diundang. Jadi dari paguyuban yang kecil sampai paguyuban yang besar semua diundang. Iya, selamat malam Mbak Suci Narpendi sedang mendengarkan kita. Kalau menonton itu kita nggak kelihatan apa-apa, ya. Cuma ada fotonya Mbak Nilu di sini. Jadi gunakan telinga dengan baik, ya. Kemudian Mbak Aning, Wika Ana Hidayat ini tumben nih Mbak Aning. Apa kabar? Tahun 2003 masih di Hong Kong ya, Mbak Aning ya. Sekarang sebagai pebisnis sukses di bidang keripik tempe. Kalau Mbak ini harusnya bisa bikin keripik tahu. Itu kalau kita ke Bandung, itu keripik tahunya lembut banget, iya, gurih, beneran. Dibanding keripik-keripik yang lain, pisang, keripik tahu oke banget yang di Ciamplas, Bandung sana. Ya Mbak Aning sedang mendengarkan kita. Kemudian Mbak Tea, Ibu Tea Panto, apa kabar? Selamat malam Bu Tea. Selamat ulang tahun, happy birthday Bu Tea. Doa terbaik ya dari Radio Nongkrong Bareng untuk Bu Tea. Semoga panjang umur dan ia sehat selalu. Rencananya sukses apapun rencananya. Selamat malam ya untuk semua yang mendengarkan juga selain yang kita sebutkan tadi. Ya kita masih ngobrol dengan pemilu ya. Kalau dari namanya ini kayak orang Bali ya Mbak? Atau bagaimana Mbak? Ada arti tersendiri atau bagaimana Mbak? Dulu itu kan waktu saya kan bilang pernah tinggal di Bali kan. Saat waktu itu saya hamil anak saya itu bukan saya punya kalau istilahnya Kak Yai ya kalau untuk orang Muslim ya. Kalau di sana tuh waktu hamil itu ada orang pintar lah, orang Bali. Dia bilang nanti anakmu cowok kayak gitu. Terus beliaunya manggil saya Milo. Dari orang Bali itu ngasih tahu saya nanti kalau anaknya cowok dikasih aja nama Galang Gede Arya kayak gitu. Kan saya nggak ada darah Bali. Ternyata benar, anak itu cowok. Anaknya itu cowok lahirnya. Terus makanya saya kasih nama Galang Wahyu Anarki. Jadi sebelum tahu anak itu cewek atau cowok sudah dikasih nama sama orang tersebut ya, orang pintar tersebut. Galang Wahyu siapa namanya Mbak? Oh, kalau nama anaknya Galang Wahyu Anarki, tapi di situ kan namanya disuruh Galang Gede Arya waktu itu. Jadi dirubah sedikit ya, galangnya diambil ya. Galang Wahyu, iya. Galang kan kalau orang Bali terang. Terang artinya, iya. Sekarang usia anaknya Mbak? 26 tahun. Sudah 26, sudah berkeluarga atau masih sendiri? Belum. Posisinya masih, iya. Berapa putra putrinya? Satu. Waduh, cuma Galang ini? Iya. Mata wayang? Iya. Oh,
Iya. Oke. Ya, kembali ke tadi KJRI Betul. acara hari ini. Sedikit cerita, Pak. Apa aja tuh yang dilakukan KJRI? Ini untuk ajuan juga baru pertama kali diadakan, kita dipanggil, maksudnya diundang di Wisma Atlet. Kedepannya Pak Konjen mengatakan bahwa bukan dari seni budaya, bukan cuma dari seni budaya, tetapi dari olahraga, nyanyi, kaligrafi, sama puisi nanti diangkat. Beliaunya juga bilang next time ada hari batik kita diadakan di Hongkong. Keren. Oke. Kalau di Indonesia itu hari Rabu ya, kalau nggak salah. Saya hari Rabu. Artinya pegawai negeri, ya hanya untuk pegawai negeri itu wajib batik sudah berlangsung. Jadi akan diadakan bukan cuma untuk yang seni dan budaya. Artinya kumpul isinya jangan atau ada lomba atau ada bagaimana saling mengemukakan kegiatannya masing-masing sendiri. Kan masih ada ajuan, jadi kedepannya itu mungkin diadakan seperti apa ya, kayak fashion show dengan kebaya batik di hari batik kayak gitu. Cuma kan susah. Hanya beliaunya juga bilang ini mau ada acara enggak sebesar Indonesia. Halo. Tidak sebesar Indonesia Week. Kan kemarin Indonesia Week memang acaranya besar kayak gitu. Mungkin di bulan berapa ya tadi agak nggak dengar sih, paling agak di belakang itu akan diadakan lagi, nggak sebesar Indonesia Week. Jadi pokoknya ini Pak Mujen menginginkan dari olahraga, bukan seni budaya aja yang diangkat jadi semuanya. Terus kemarin kan ada kenapa kaligrafi sebenarnya bukan, nanti dari agama lain juga difasilitasi, bukan cuma kaligrafi aja. Ini kalau memang nggak cocok kan nggak sesuai bisa ditegur ya. Oke. Karena kalau kita ini kan sudah 15 bulan Juni ya. Bulan Juli kemudian 17-an. Ya biasanya ramai dengan ini. Acara ini dengan acara itu dalam kemerdekaan ya. Gak terasa loh. Tiba-tiba udah 17 lagi ya. 3 lagi nanti mungkin itu. Saya pikir berkaitannya dengan yang akan dilakukan untuk misalnya dalam 2 bulan ke depan ini, Juli, Agustus, proklamasi gitu, takut kemerdekaan kita. Baik, Mbak Niluh sendiri kalau saya dapat dari portofolio atau catatan ya tentang kegiatannya itu kan sebuah guyuban ya, Chandra Kartika ya gitu ya. Chandra Kartika. Chandra Kartika. Iya, Chandra itu kumis nggak beda. Cewek semua nggak ada cowok. Kumis dari aku di gambarnya. Ya itu kan kita gambar sendiri sih kalau kumis, nggak bukan pasangan. Bukan itu nggak menggunakan. Dia memang kalau ada yang menggunakan bulu, ada yang menggunakan rambut itu ada, tapi kalau kami nggak menggunakan itu, kita menggunakan make up yang memang warnanya hitam. Nah itu make up sendiri atau bagaimana? Ada berapa anggotanya? Bertubi-tubi, berapa anggotanya? Anggotanya saat ini saya harus lihat ini, tapi nggak semua aktif ya, karena kita juga nggak sampai. Sampai 17.
Enggak, gitu cuma ada 12, tapi itu enggak semua aktif saat ini. Ada 12 orang itu kadang ada yang aktif, ada yang enggak. Karena anggota saya juga dari paguyuban lain juga ikut ngeden kayak gitu. Jadi enggak cuma di Chandra Kartiko saja gitu. Mbak Lelo, Chandra Kartiko ini tarian apa, Mbak? Kumis-kumis gitu, cewek. Kan ada itu rangda ya, ada rangda, ada jalanan, ada gandrung. Oh banyak ya? Iya, ada beberapa. Jadi kita nggak satu tarian gitu. Oh, Gandrung Banyuwangi itu kan daerah Kelahiran. Kalau rangda itu kan dari Bali. betul. Jaranan juga jaranan dari Banyuwangi. Kita ngambil yang dari Banyuwangi. Nah, mereka ini sudah bisa nari sebelumnya. Mbak Lelo juga sebenarnya gimana? Sebenarnya nggak semua di sini itu dari paguyuban atau dari sanggar ya. Kalau saya sendiri itu bukan jebolan dari sanggar, juga bukan jebolan dari paguyuban. Itu kita sama-sama belajar dari YouTube. Kalau saya itu Bisa ya belajar dari YouTube? bisa. Kita sama-sama belajar karena dulu itu sebenarnya dari satu paguyuban, terus pecah-pecah gitu. Jadi dulu paguyuban yang besar, kemudian dibikin Chandra Kartiko ini, Mbak. Ya, kalau saya itu tahun 2020 bulan 9 yaitu, tapi saya meresmikannya bulan 12. Awal mulanya sebenarnya namanya bukan Chandra Kartiko. Kita berdiri itu 4 orang jadinya. Kita 7 orang, tapi yang di dalam itu yang itu 4 orang. Berawal dari 7 orang anggota. Saat itu namanya Sekar Jati Budaya karena yang dari salah dua dari anggota kami tidak menginginkan nama itu kita ganti dengan Sri Tanjung. Setelah Sri Tanjung itu pokoknya apa ya, namanya juga Sekar Jati Budaya apa? Yang pertama? Sama Sekar Jati Budaya, itu cuma 9 bulan. Sekar Jati Budaya. Sebegitu berartinya nama untuk sebuah paguyuban sampai ada yang karena itu memang nama itu bukan saya yang ngasih, bukan dari saya itu. Setelah itu karena nama itu nggak boleh dipakai kayak gitu, beliau keluar dari paguyuban itu yang kita mendirikan 4 orang, jadi kita jadi 2 orang. 2 orang maksudnya yang masih pakai nama, tapi waktu kita pindah ke nama Sri Tanjung itu kita juga sama-sama kayak gitu. Setelah nama Sri Tanjung ada beberapa pokoknya ya enak lah. Kita pindah nama jadi Chandra Kartiko dan sampai saat ini. Ini loh, ini kalau jaga orang tua, itu setahu saya kalau saya salah mungkin ya, itu kan nggak ada libur lah ya. Itu bagaimana? Kalau saya Minggu tanggal merah libur terus. Lalu orang tuanya di mana, Mbak? Yang jaga? Di rumah. Kalau pagi kita kan belikan sarapan. Kalau siang itu ada anaknya, saudaranya ke sini. Sore itu kita kan tanya, udah makan belum kayak gitu. Kalau udah makan ya kita pulangnya agak malam. Tapi kalau belum makan ya kita pulang dulu. Belum makan, masakin kayak gitu. Jadi biasanya kalau sebelum saya libur itu saya belikan kayak sarapan double, makan double kayak gitu. Kayak roti, kayak apa, udah ada. Ini jadi ada yang komentar dari Monago. Halo. Oh, Mbak Nina.
Mbak Mona. Mbak Mona, selamat malam. Halo Mbak Nailu. Saya penggemar berat Condro Kartiko. Sukses, sehat selalu ya. Oh iya, terima kasih. Nah itu yang sukses sama Mbak Mona karena Mbak Mona juga seorang perias. Sukses. Ya kalau nggak salah kita pernah Iya Mbak Mona. ngobrol juga dengan Mbak Mona di beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan sehat. Dan minggu malam kita pengen tahu juga ceritanya setelah liburan main ya Mbak Mona. Mbak Nilu. Ya. Jadi, nah ini Mbak Mona. Selamat malam Mbak Mona. Selamat malam Kak Sam, Kak Novi. Malam. Apa kabar Mbak Mona? Alhamdulillah kabar baik Kak. Ini ada Mbak Nelu juga. Mbak Nelu. Halo, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Ini rias orang nari nggak Mbak Mona? Jenis Pernah Kak, pernah tapi ya nggak sering sih. Kalau di acara-acara tertentu aja sih kayak misalkan flower show gitu yang diadain setiap setahun sekali. Ya. Mbak Nilu, kalau dandan untuk sebelum nari itu kan kostumnya disimpan di mana Mbak Nilu? Kalau saya misalnya. Apa? Kalau saya pribadi mayoritas itu paguyuban saya hampir 100% itu punya saya pribadi. Punya saya pribadi. Iya. Ukurannya sama Mbak untuk setiap peserta tarian. Untuk yang apa dulu? Oh, ada berapa jenis tarian ya? Beda-beda. Nah, Kan kalau nih. itu ada ukurannya, ada agak besar, ada yang kecil kayak gitu. Terus itu kan ada talinya, jadi bisa dilonggarin, bisa dikecilin. Yang di foto itu punya saya pribadi itu. Mbak Mona mau ikutan nari? Sebenarnya Kak, kepengen dan minat banget dari dulu bahkan. Tapi kan dikarenakan dulu kan saya liburnya hari Jumat ya Kak, jadi tuh nggak ada kesempatan gitu lah. Giliran sudah dapat libur hari Minggu tuh punya kegiatan sendiri gitu, jadi belum sampai sampai sekarang. Udah pengen banget. Kalau liburnya hari Jumat Mbak Mona? Iya dulu bertahun-tahun, jadi 6 tahun gitu Kak. Waduh, 6 tahun lama ya liburan Jumat ya. Iya. Sementara kalian iya sih. Tarian hari Minggu yang pemilu ya. Iya, mayoritas tarian itu hari Minggu. Kalau ada peminat kayak Mbak Mona gini, bagaimana caranya? Enggak, kalau saya langsung terima aja. Iya sih. Apa gerakan apa yang paling sama-sama kasar? Kita belajar sama-sama. Sambil nonton YouTube? Enggak, maksudnya ya sambil nonton YouTube juga. Kadang kita kan kalau udah bisa itu yang udah hafal gitu. Ya sama-sama sih. Mbak Nilu sebagai guru atau bagaimana? Cara gerakan teknik gerakan itu kan tarian cukup dimulai dan nggak gampang gitu loh. Kalau untuk gandrung itu kan pakem. Oh pakem, ada berapa jurus misalnya? Ada 5 ya? Banyak, kalau gandrung itu banyak pakemnya. Oke. Tapi kalau untuk jaranan itu kan saya ngambil dari Kudoyakso ya. Kudoyakso itu paguyuban jaranan. Beliaunya bergabung di Dinas Pariwisata juga. Itu salah satu juga
buku di paguyuban ya kalau di Indonesia itu. Jadi itu juga ada pakemnya, ada pakemnya. Nah, jadi jaranan itu juga memang ada pakemnya, ada yang untuk jogetan kayak gitu. Tapi untuk rangda ini, kalau untuk rangda itu kita kadang ngambilnya musik dari apa, kita ambil nggak semua gerakan itu ambil dari situ. Kadang kita ambil, seandainya kita ambil untuk atau gerakan, nanti yang lain kita cari gerakan sendiri kayak gitu. Improvisasi. Ya, di rangda ya. Tapi kalau untuk gandrung itu kan memang pakem, meskipun itu dari apa, gandrungnya ngambil dari Janger itu enggak keluar dari pakem gitu loh. Kalau makan, kayak terus kayak kitir itu semua itu memang pakem. Kayak jadi nggak bisa kita ambil gerakan sendiri. Kecuali pacu gandrung teras itu kan yang ada cewek terus saya ikut, Novi ikut kayak gitu, itu beda lagi. Dari iya. Iya. Ya, sedikit Mbak Mona mengenai hari Minggu liburannya Mbak. Iya Kak, iya. Kalau Mbak Nelu kan tadi ke KJRI, Mbak Mona hari ini merias atau nggak libur hari ini? Iya Kak, kebetulan hari ini juga seperti biasa dapat itu kegiatan rias kalau pagi ya. Terus abis itu setengah harinya main. Iya. Bagus kalau main memang kita perlu ya pasan kejenuhan dan bersosialisasi silaturahim. Biasa di daerah mana sih Mbak Mona nih? Kalau sekarang saya ngelayap sih Kak. Kalau pagi tuh biasanya sih kalau nggak di sentral, Simsaksa, pokoknya tergantung permintaan mbak-mbaknya mau di mana ngelihatnya gitu Kak. Dan Saya lihat itu ya di depan toko itu restoran Indonesia lagi nunggu bis mau kemana Mbak Mona? oh iya itu Kak mau ke Simsacoy. Iya. Hari ini merias ya. Bawa apa? Iya. Soalnya kan bawa alatnya juga Kak. Terus ya bawa sedikit kayak air minum gitu sih Kak, biasa. Oh iya, macam-macam ya. Enggak, saya pikir mau berangkat ke Thailand atau ke Taiwan. Suka saya mau ke Taiwan. Iya, kita kan nanti. Iya, saya. Beda dengan di Taiwan mungkin ya, saya nanti kabarin ke kita di hari Sabtu depan. Suasananya bagaimana tuh teman-teman kita kalau hari ini atau hari sebagainya. Sementara Bang dulu tadi 2000 sekian itu Mbak Bona sih masih SMP kali ya, masih SD ya. Jika Bang dulu tahun 2002 itu sudah memutuskan ke Taiwan begitu ya Mbak Nilu. Kemudian pindah ke Hong Kong. Pindah ke mana aja pindah itu. Kalau saya pernah kerja di Taiwan, memang pernah di sana. Jadi perbedaannya kalau kerja di Taiwan itu kalau kita libur itu dipotong, kalau nggak libur ya dapat gaji. Terus, iya. Terus 6 bulan sekali itu medical itu kita bayar sendiri, sama 1 tahun sekali itu cek KTP itu di kantor polisi ya bahasanya. Jadi 1 tahun sekali ngecek, 1 tahun ngecek. Kontrak kan cuma 2 tahun, tambah 1 tahun. Kalau di Taiwan. Ya, kita juga ada bekas Bapak Perdagangan Indonesia Taiwan yang suka siaran dengan kita di Sabtu terakhir setiap bulan itu. Namanya Pak Rubiono dari DI. Lama di Taiwan, sekali luas jaringannya di Taiwan dengan
gitu ya, termasuk dengan bisnis Indonesia yang dari Taiwan kembali ke Indonesia. Jadi Purna, KI Purna. Dan saya nanti akan masuk ke rencananya Mbak Niluh nih. Kalau Mbak Mona kita pernah ngobrol, dan itu mungkin mau nambah sedikit kali. Bagaimana KI Purna Taiwan itu macam-macam. Ada yang buka usaha hukum, yang wanita ya. Kemudian ada yang pohon durian. Mungkin Mbak Niluh di menit jam 10 ini ada apa namanya, ada rencana ke depan atau sudah bikin pabrik tahu lagi di Banyuwangi, di Sumbawa, investasi apa Mbak ke depannya mungkin, inspirasi nih, supaya teman-teman kita yang mendengarkan gambar, oh iya saya kayaknya ingin juga gitu, itu bukan investasi ke anak aja. Dan Enggak, sebenarnya kan kemarin itu waktu tahun 2003 saya kan cuti Kak itu. Saya itu memutuskan untuk di sini 2 tahun. Nah, dari kan memang saya membangun bengkel untuk anak saya, bikin sepeda karena anak saya itu beliau itu bisa apa modifikasi dan bikin ngerakit CB sebenarnya. Anak saya sudah bisa. Nah, setelah saya di sini sekitar belum ada 2 minggu, anak saya kecelakaan. Kenapa saya tambah kontrak? Karena untuk perawat anak saya harus sembuh dulu. Sekarang pun ya masih ada kalanya yang di bengkel itu kan belum selesai kayak alat-alatnya, ya meskipun belum sempurna sekali udah ada. Waktu itu kita kan maunya suami saya ke tahu atau di roti kayak gitu, untuk modalnya gitu. Karena ya sekali mohon doanya hari ini anak saya juga ke Solo. Jadi selama 2 tahun itu kita pengobatan anak saya dari Banyuwangi Solo itu. Dan itu juga nggak habis banyak karena saat kecelakaan itu anak saya kendaraan liver seret kalsium hilang ya dari jadi di Banyuwangi itu nggak sanggup. Kecelakaan tanggal 20 Juni 2023 setelah saya cuti waktu itu. Dan intinya di IC itu 1 minggu. Jadi beliaunya dari rumah sakit Banyuwangi itu nggak tanggung dibawa ke Jember 18 hari itu. 18 hari setelah operasi dibawa pulang untuk operasi pertama. Untuk operasi kedua karena alatnya nggak ada, kita dirujuk ke Solo 4. Iya, ini udah operasi keempat. Semoga aja ya ini mau operasi lagi yang kelima. Jadi hari ini jalanan ke Solo, besok pagi nyampe. Itu masalahnya kenapa saya belum bisa pulang ya. Saya mohon maaf kan untuk bekerja di Indonesia. Saya mohon maaf belum tentu saya mendapatkan untuk uang itu 10 juta itu sangat susah bagi saya untuk perawatan. Karena bisa merawat untuk mobil juga harus sopir, juga bayar untuk bayar dokter. Mohon maaf harus tertunda. Kalau memang anak saya sudah sembuh, saya pasti pulang kok. Saya kan nggak nunggu harus saya planning kayak gini. Jadi nunggu kesembuhan anak saya aja. Saya mohon maaf ini saya bicara di sini. Saya mendoakan ya Mbak Niluh, semoga hasilnya lancar, kembali pulih. Iya. Iya. Prihatin loh dengarnya di ujung sekarang ini. Jadi dimodalin buka bengkel sepeda motor ya? Ya sebenarnya iya sih kita mau modal itu lebih tepatnya ngerebet kan anak saya memang punya komunitas CB gitu loh. Oh, iya. Kemarin juga ada itu diadakan apa ya kayak lomba atau gimana itu ada pertemuan juga di Gombal itu besar karena komunitas CB itu kan bukan cuma dari Banyuwangi. Nah, kenapa
Saya bingung ya ngomongnya. Iya, iya. Betul. Gimana pun saya masih bertahan dan seseorang itu kadang gini loh, Kak Novi, melihat orang kalau kita di sosial media memperlihatkan memposting sesuatu itu yang suka kan yang enggak kan banyak enggak. Jadi karena saya itu harus profesional, memang pekerjaan saya di situ, maksudnya di sini saya kan sebagai buruh migran, pekerja migran kan, dan saya di seni ya saya tampilkan ya di kesenian. Jadi saya nggak mau pribadi saya harus kayak gini, saya nggak kayak gitu. Memang seharusnya sih begitu ya. Kita tutup rapat urusan pribadi. Cuma kebetulan ada yang nongkrong bareng. Kita ya sebagai inspirasi juga, sebagai sharing-sharing berbagi kisah, bahwa kan ada orang pendengar kita bukan sekarang yang dengerin, tapi beberapa itu merasa paling sial di dunia. Padahal yang lain Pak banyak yang susah kayak bilang jangan merasa lu paling sial gitu ya. Dan kadang karena itu kita sharing dan kita terima kasih nih dengar sharingnya Mbak Niluh di minggu malam ini gitu. Kalau enggak kan kita nggak tahu, kita cuma tahunya ya happy aja gitu ya. Mungkin kalau makanya kita itu bekerja di luar negeri tak seindah foto profil kan. Saya yang manis, ketemu siapa jepret, kayak gitu. Itu sebenarnya apa ya, bentuk kita apresiasi untuk diri kita sendiri, untuk motivasi sendiri. Di sini kan kita lihat dari keluarga, pastinya ya kan. Kalau kita nggak sendiri, nggak jaga kesehatan, nggak untuk happy sendiri, mungkin orang lain di luaran sana bilang, oh Nilo itu gini, di rumah gini, posisi gini kan. Jangan menjustis kayak gitu. Mereka kan nggak tahu yang dalam apa yang kita rasakan. Sebenarnya banyak Asen, cuma mereka terkadang kayak dikeluarin di Facebook, kayak cari apa ya, simpati ya. Kalau saya nggak mau, orang itu nggak perlu kita simpati kayak gitu. Kadang orang itu udah tahu sendiri gitu, nggak itu punya kesalahan lah. Orang lain menjudge, oh Nilo itu orangnya gini-gini. Kita nggak usah mencari kebenaran kayak gitu loh. Kan sering difitnah ya. Kemarin ya ada kesalahan sedikit. Bukan saya yang melakukan, tapi yang saya kan yang kena. Tapi ya nggak perlu lah. Yang penting sama yang bersangkutan kita bicara baik-baik. Di luar sana orang asumsi apapun itu, biarin aja kayak gitu. Kebenarannya akan mencari jalannya sendiri gitu. Itu di pembenaran seperti saya, oh Nurul karyanya gini, dia nggak pandai, dia kan ya udah nggak apa-apa, itu di sini hiburan kayak gitu. Kalau ia baik, alhamdulillah, yang menampilkan yang baik, berusaha untuk menjadi lebih baik. Nggak perlu mengomentari, oh ini kayak ini, itu nggak perlu, karena semua itu ada plus minusnya. Saya juga bukan orang baik, paguyuban saya bukan yang terbaik kayak gitu. Pasti itu ada naik turunnya kayak gitulah menurut saya. Jadi yang baik buruk itu untuk acuan saya gitu. Oh ini loh karyanya kayak gini, itu aja gini-gini itu banyak yang kayak gitu. Tapi untuk apa? Nggak perlu melatih nih orang kayak gitu. Karena apa? Basis kita, kalau kita latih itu pertengkaran. Kita bisa mati aja. Ya. Iya. Kalau ya namanya kayak artis lah. Artis itu kan banyak yang suka, banyak yang enggak ya. Ada yang suka, ada yang di situ saya berkecimpung di dunia seni di sini. Intinya jadi wong ngomong Nilo ki artis lapangan enaknya orang ngomong kan kayak gitu. Jadi kita biarin aja orang mau ngomong apa, asumsi apa, saya pernah dibilang A, B, C, D, ya biarin aja kayak gitu. Ya, saya Mbak Nilu, Mbak Mona masih. Saya mau kapan Mbak Dida sana selamat malam. Gople wele.
Apa kabar, Bos Lo? Di minggu malam nih udah mulai selesai. Habis liburan, bagaimana kabarnya? Ini ada salam dari Sinada Elizabeth Ani. Ani, terima kasih Ani. Semoga Tuhan, beliaunya baik sama saya itu. Kalau sama Bu Ani itu saya kenalnya baru kemarin volunteer. Kalau sama Bapak itu udah tahun 2019 waktu kita pemilihan Pak Jokowi. Terus itu kita udah di volunteer kita sama-sama. Tapi Bu Ani Sinata itu kemarin waktu yang volunteer yang kemarin. Jadi saya udah ikut di 2 kali volunteer di sini membantu. Ya, Oke. Makasih Bunda. Ya. Tapi tahu belum siapa. Mbak Mona, sebelum kita Mbak Nilo, apa yang mau disampaikan di penghujung acara ini sedikit mungkin untuk Mbak Mona yang sudah nonton untuk Ya, sehat-sehat aja lah semuanya. Teman-teman yang hari ini liburan, pasti capek banget. Selamat istirahat. Ya, selalu kita semua ya. Terus besok sudah di semua bekerja. ya. Terima kasih Mbak Mona, boleh ditutup ya. Kalau mau ditutup, enggak ya. Udah subscribe belum? Subscribe. Udah dong, Kak. Udah dong. Udah ya? Di YouTube kita juga udah. Udah dong, Kak. Udah. Ayo, makasih ya, Mbak Mona. Ya udah, terima kasih Kak Sam. Istirahat. Ya, see you. Dadah. Nah, ya. Oke, kalau begitu Mbak Nilu sekalian kita menutup juga ya perjumpaan kita. Kalau nggak ada ya, atau ada sedikit mungkin yang mau disampaikan? Oh ya, terima kasih sama Kak Sen, sama Kak Novi udah memberi kesempatan saya bicara di sini. Saya mohon maaf bila ada mungkin kata-kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan sama kawan-kawan atau menyinggung perkataan saya pribadi minta maaf. Saya juga minta maaf sama Kak Sen, sama Kak Novi. Terus untuk kedepannya ya kita sama-sama di kesenian, ayolah kita nggak usah saling kita sama-sama berjalan beriringan, jadi nggak ada yang gini-gini. Terus untuk kawan-kawan yang di sini, semua itu pasti punya masalah. Kalau nggak punya masalah, pasti udah pulang ke Indonesia. Dan apapun yang terjadi, apapun kondisi kalian, apapun yang kalian alami saat ini, kalian semangat. Karena belum tentu yang Anda alami itu di bawah Anda itu masih banyak. Cuma mereka terkadang tidak terungkap, nggak mau mengatakan apapun. Pokoknya semangat, ya yang penting jaga kesehatan, saling memaafkan, pokoknya ya semangat, saling memaafkan saja dimanapun berada. Jaga kesehatan. Penting dan Mbak Nilu, selamat kembali waktunya sudah diberikan di jam 11 ini. Mungkin udah mulai kelihatan matanya. Selamat melanjutkan istirahatnya atau mau ngapain. Sudah meluangkan waktunya untuk kita nih di nongkrong bareng ya. Terima kasih banyak. Baik, kita tutup ya. Iya. Terima kasih. Kasih Kak, mohon maaf ya kalau public speak-nya kurang bagus. Karena enggak bagus kok. Iya. Oke. Ya, ada orang bijak mengatakan kadang kita tidak harus punya rencana. Hidup mengalir adalah bagian dari keajaiban. Pastikan sambil perhatikan ucapkan terima kasih, arigato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye teman-teman semua. Selamat istirahat. Jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman lainnya ya untuk mendengar ceritanya Mbak Nelu ya, perjalanannya panjang sekali ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat istirahat ya. Besok kembali lagi kerja. Ya, saya ucapkan terima kasih atas mendengar acara Radio Nongkrong Bareng ya. Ini sebuah lagu saya putarkan, Kala Cinta Menggoda.
untuk teman-teman semua. Selamat istirahat. Bye. Assalamualaikum. Bye Kak Sayang. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku